This is a little lesson in cement. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Vendetta yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang balas dendam seorang tentara pasukan khusus kepada kelompok gangster yang telah membunuh orang tuanya. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pasukan khusus bernama Jimmy yang baru saja mendapat pesan kematian orang tuanya. Saat itu teman polisi Jimmy yang bernama Griff menelpon, lalu mengungkapkan bela sungkawa atas kematian kedua orang tua Jimmy. Jimmy, it's Griff. I'm so sorry. Get them, I promise you. Tak lama setelah itu Jimmy pun mendatangi sebuah bar, dan terlihat seorang wanita bernama Debs menyapanya. Di sana Jimmy memesan segelas minuman, sembari bertanya kepada Terry tentang informasi pembunuhan orang tuanya. Sampai akhirnya Terry pun mengatakan, kalau ia sempat mendengar jeritan orang tua Jimmy di balik jendela, dan melihat 4 orang yang keluar setelah kejadian tersebut. Bahkan Terry juga sempat menghubungi pihak pemadam kebakaran, karena saat itu rumah orang tua Jimmy dilalap si jago merah. Setelah itu Jimmy pun mendatangi reruntuhan rumah orang tuanya, yang telah hangus terbakar. Di sana Jimmy hanya bisa memandangi foto kedua orang tuanya, yaitu Vickers dan Sandra. Lalu adegan berpindah ke masa lalu, di mana terlihat kedua orang tua Jimmy yang sedang menyiapkan makan malam untuk Jimmy. Sementara di tempat lain, terlihat sekelompok gangster yang sedang menunggu seorang wanita keluar dari bank untuk merampoknya. Setelah wanita itu pergi, para gangster itu pun kemudian langsung melancarkan aksinya. Namun, di sana mereka tidak menemukan uang tersebut, sampai Vickers yang seorang polisi dan kebetulan lewat ke jalan itu, berusaha menyelamatkan si wanita. Lalu seorang gangster bernama Josh keluar dari mobilnya, dan mencoba melawan serta memukul Vickers. Namun untungnya, Vickers berhasil melawan balik, dan berhasil menumbangkan Josh dengan mudah. Sampai tak berselang lama terdengar suara sirine polisi, sehingga sekelompok gangster itu bergegas pergi dari sana. Sementara Josh, ternyata ia harus tewas akibat pukulan keras yang dihantamkan oleh Vickers. You said he was behind you. Sorry. I just wanted to stop him. Setelah itu seorang detektif yang bernama Holland mengatakan, jika mereka harus segera menyelesaikan penyelidikan, karena orang yang telah Vickers habisi adalah anggota gangster. Selain itu, Holland juga akan menangkap Vickers atas dugaan pembunuhan, karena ia tidak ingin berurusan dengan kelompok gangster. Di tempat lain terlihat kelompok gangster yang berhasil kabur, melapor kepada bos mereka yang bernama Warren. Di sana salah satu anggota mengatakan bahwa ada seorang polisi yang menggagalkan perampokan itu, dan polisi itu juga membunuh Josh. Lalu, salah satu pemimpin gangster yang bernama Halep menyuruh mereka untuk segera membalas kematian Josh dan menghabisi Vickers secepatnya. You find him. And man will deal with it, yeah? Trust. Beberapa hari kemudian ketika para gangster sudah mendapatkan alamat Vickers, secara langsung mendatangi rumahnya. Lalu saat Vickers hendak memeriksa melalui lubang pintu, tiba-tiba sebuah obeng menancap di matanya. Kemudian mereka pun masuk dan mendobrak pintu, untuk menyekap Vickers dan Sandra. Lalu, salah satu anggota menyiramkan bensin kepada mereka berdua, dan langsung membakarnya. I'll turn the heating on. Kemudian adegan berpindah kepada Jimmy, yang saat itu dihampiri oleh seorang polisi bernama Griff. Di sana Jimmy meminta informasi tentang pelaku kepada Griff, namun Griff tidak mau karena itu sangat berbahaya. Namun, karena Jimmy tetap memaksa, akhirnya Griff pun terpaksa memberikan informasi komplotan pembunuh itu kepada Jimmy. Dan diketahui jika Griff belum mendapatkan identitas para pelaku, karena para pelaku itu menggunakan topeng. Jimmy, I've seen him, mate. It's just weird rabbit masks. Keesokan harinya terlihat Jimmy yang mengunjungi makam orang tuanya, lalu melanjutkan ke sebuah gereja.
Kemudian datang istri Jimmy yang bernama Morgan mendatanginya, namun di sana Jimmy sedikit acuh karena mereka akan bercerai. Lalu, saat Jimmy hendak meninggalkan Morgan, Morgan mengatakan jika ia sangat prihatin dan meminta Jimmy untuk pulang ke rumah. Stop by the flat sometime, okay? Kemudian adegan berpindah kepada seorang pria bernama Danny dan kekasihnya yang hendak membeli narkoba kepada Warren. Namun, saat itu uang yang mereka berikan kurang, sehingga Warren dan kelompok gangsternya mengerjai kekasih Danny. Sementara Danny yang merasa tidak terima, ia memutuskan untuk pergi dan meminta uangnya kembali. Namun, di sana Warren malah menahan mereka, lalu memaksa kekasih Danny untuk melayaninya sebelum mereka pergi. Di tempat lain terlihat Jimmy yang sedang berada di sebuah kafe. Lalu tak lama setelah itu, terlihat Griff yang menelpon Jimmy lalu mengatakan jika ia akan menemui Jimmy di dalam mobil. Ternyata, saat itu Griff berniat memberikan informasi tentang pemilik mobil bernama Warren, yang telah membunuh kedua orang tua Jimmy. Di sana Griff juga mengatakan bahwa adik Warren adalah Josh, yang telah dibunuh oleh ayah Jimmy. Lalu, Griff juga memberikan sebuah flash disk yang berisi rekaman CCTV. The owner of your black BMW is a Warren Evans of 30. Pada malam harinya Jimmy yang murka pun secara langsung menabrak mobil Warren untuk menarik perhatiannya. Sementara Warren yang emosi, ia langsung menghampiri Jimmy, sampai tiba-tiba sampai akhirnya Jimmy pun berhasil melumpuhkan Warren, lalu mengikatnya di dalam mobil dan menyirami mobil itu dengan bensin. Lalu di sana Warren yang ketakutan mengatakan jika ia terpaksa membunuh Vickers untuk membalas kematian adiknya. Sementara itu Jimmy juga mengatakan jika ia akan membunuh Warren karena telah membunuh ayahnya. Saat itu Jimmy memberikan kesepakatan jika Warren ingin bebas, maka ia harus menuliskan nama yang terlibat dalam pembunuhan Vickers. Namun, setelah Warren menerima kesepakatan dan menuliskan nama rekannya yang terlibat, Jimmy tetap menghabisi Warren dengan seperti ini. Keesokan harinya salah satu anggota gangster yang bernama Rob sangat terkejut setelah tahu jika Warren telah tewas. Lalu pada malam harinya Rob mengajak rekannya yang bernama Lion untuk mendatangi Halep. Di sana Rob dan Lion mencurigai Halep bahwa kematian Warren ada kaitannya dengan Halep. Namun, di sana Halep bersumpah, lalu mengatakan ia bukanlah pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Warren. Di tempat lain terlihat Griff yang sedang menemui Jimmy untuk meminta Jimmy menghentikan aksi balas dendamnya. Namun, Jimmy yang sudah bertekad dengan niatnya, ia akan terus melakukan balas dendam menghabisi semua pelaku yang terlibat. Lalu Jimmy juga mengatakan jika ia sudah mendapatkan 4 nama pelaku dan menyuruh Griff untuk mencarikan alamat mereka. What did you get? Revenge will never give you closure. Keesokan harinya Jimmy mendatangi rekannya yang juga pasukan khusus untuk meminjam senjata kepadanya. Lalu di sana Jimmy pun ditawari beberapa senjata yang ada, namun saat itu Jimmy hanya akan meminjam sebuah pistol saja. Pada malam harinya terlihat Jimmy sedang mengintai salah satu targetnya yang bernama Danny yang hendak pergi ke bar untuk menemui Rob dan Lion. Di sana mereka berencana untuk minum-minum, sekaligus memperingati kematian Warren sahabat mereka. Namun, saat Danny ke kamar mandi, tiba-tiba setelah tersadar Danny pun mendapati jika dirinya dalam keadaan terikat, dan Jimmy yang ada di sana. Kemudian, Jimmy yang murka pun mulai melakukan aksinya, dengan mengolah adukan semen, lalu tanpa ampun memasukkan adukan semen itu ke mulut Danny. Keesokan harinya terlihat para polisi yang sudah berdatangan di TKP. Di sana terlihat juga Holland yang sedang sibuk menangani kasus tersebut, karena berpikir jika kasus ini akan membuatnya naik pangkat. Lalu tak lama setelah Holland pergi, tiba-tiba saja Griff menemukan tulisan di lantai yang bertuliskan angka 3. Setelah itu terlihat Holland yang mulai melakukan penyelidikannya.
Saat itu ia mendatangi bar milik Terry, lalu memintanya memperlihatkan sebuah rekaman CCTV. Namun, di sana terlihat Debs yang merasa keberatan, sampai Terry mengatakan jika hal ini sengaja ia lakukan untuk menjaga barnya. Lalu di tengah-tengah perbincangan, Holland muncul lalu menyuruh Terry untuk menunjukkan seseorang yang membawa Danny ke dalam mobil. Sampai karena hal itulah, kini Holland pun mengetahui orang yang ada di rekaman itu adalah Jimmy. Pagi harinya terlihat para polisi yang mendatangi rumah Morgan untuk menanyakan keberadaan Jimmy. Namun, di sana Morgan mengatakan jika ia tidak mengetahuinya, yang padahal Jimmy sedang bersembunyi di sana. Saat itu Morgan sangat emosi kepada Jimmy, karena Jimmy telah melakukan pembunuhan. Namun di sana Jimmy mengatakan, jika ini ia lakukan untuk membalaskan dendam kematian orang tuanya. Keesokan harinya sebelum Jimmy pergi, ia berjanji akan membawa Morgan pergi setelah ia menyelesaikan urusannya. Lalu Jimmy pun pergi ke sebuah toko untuk membeli beberapa perlengkapan, lalu keluar menyelinap melalui jalan belakang. Namun, jejak Jimmy ternyata sudah diketahui oleh Holland, yang secara langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Jimmy. Tak lama setelahnya terlihat dua polisi yang mencegat Jimmy dan akan menangkapnya. Namun, tiba-tiba saja dua orang berbadan besar datang, lalu langsung menghajar polisi itu. Ternyata dua orang itu adalah suruhan Kolonel Leach, pemimpin Jimmy saat beroperasi di Afghanistan. Lalu, sang kolonel yang mengetahui jika Jimmy akan balas dendam, memberikan waktu 48 jam kepada Jimmy untuk melakukannya, sebelum kolonel sendiri yang akan menangkap Jimmy. Di tempat lain terlihat Griff yang mendatangi mantan rekan Jimmy, yang saat ini ditugaskan Holland untuk menangkap Jimmy. Di sana Griff menyuruhnya untuk membiarkan Jimmy, karena jika Jimmy tertangkap maka Holland akan naik pangkat. Dan jika itu terjadi, maka kepolisian di sana akan semakin buruk jika dipimpin oleh Holland. Pada malam harinya di sebuah tempat hiburan malam, terlihat Lion yang sedang bersenang-senang di sana. Kemudian ia dihampiri oleh seorang wanita, yang saat itu memberikan sebuah amplop berisi foto Danny yang tewas. Lalu, saat Lion menoleh ke arah Lion, ia sangat terkejut karena ternyata Jimmy sudah ada di sana. Setelah berhasil melumpuhkan Lion, Jimmy pun mengikatnya di belakang mobil. Saat itu Lion sempat meminta maaf, lalu memohon kepada Jimmy untuk membebaskannya. Namun, Jimmy yang sudah sangat bulat dengan tekadnya, ia pun kemudian masuk ke dalam mobil, lalu menyeret Lion sampai tewas. Keesokan harinya terlihat Inspektur Wells, yang sedang bersama dengan Holland. Di sana sang inspektur mengatakan jika Holland bisa menuntaskan kasus Jimmy, maka ia akan mengangkat Holland menjadi komisaris. Yang jelas saja hal tersebut menjadi sebuah kesempatan, mengingat Holland adalah seorang polisi yang haus akan jabatan. Tak lama setelah itu saat Holland sedang berada di sebuah kafe, ia didatangi oleh Kolonel Leach. Saat itu Holland yang memang tidak mengenal Kolonel Leach, ia sempat mengacuhkannya dan hendak pergi dari sana. Namun di sana Kolonel Leach mengajak Holland berbicara sebentar, lalu memperingatkan Holland agar tidak macam-macam dengan Jimmy, karena Jimmy adalah anak buahnya. Akan tetapi, karena Holland yang memang sudah gila akan jabatan, ia bersikeras akan menangkapnya. When I'll find him, I'll come down on you so hard. Pada malam harinya terlihat Jimmy yang menyuruh Rob untuk masuk ke dalam rumah Halep. Di sana Jimmy menggunakan Rob sebagai perisai, untuk mempermudah agar ia bisa masuk ke dalam. Sampai akhirnya Jimmy pun berhasil menghabisi seluruh anak buah Halep, dan berhasil menangkap Halep. Lalu, di sana Jimmy berniat menggunakan air keras sebagai alat untuk menghabisi Halep. Di tempat lain terlihat Griff yang diketahui Holland telah bersekutu dengan Jimmy. Saat itu Holland juga menanyakan tentang berapa korban lagi yang akan menjadi target Jimmy.
Namun, di sana Griff tidak mau buka mulut, sampai Griff harus dikeluarkan dari kasus Jimmy. Tak lama setelah itu Holland pun mendapat kabar bahwa ia harus segera menangkap Jimmy. Kemudian Holland pun menemui Rob di rumah sakit, lalu menyuruhnya menggeledah rumah Jimmy untuk mencari informasi. Namun, saat Rob hendak kembali ke dalam mobilnya, terlihat Jimmy yang sudah menunggu di dalam mobil dengan menodongkan senjata. Kemudian Jimmy pun menyuruh Rob untuk menuju ke sebuah tempat kosong. Di sana Jimmy berniat akan menghabisi Rob dengan menyuntikkan sebuah cairan yang bisa menghancurkan tubuh. Namun saat Jimmy hendak menyuntikkan cairan itu, Rob malah meminta Jimmy untuk membuka bagasi mobilnya. Dan saat Jimmy membukanya, ia sangat terkejut karena melihat Morgan yang sudah terbujur kaku. Sampai Jimmy yang sangat murka pun secara langsung menembak Rob sampai tewas. Tak lama setelah itu, pasukan kepolisian yang dipimpin oleh Holland datang mengepung Jimmy. Saat itu terlihat juga Griff yang baru datang, dan sangat terkejut karena melihat Morgan istri Jimmy yang harus menjadi korban. Lalu, di sana Griff menyalahkan Holland, karena Holland telah membebaskan Rob dan menggunakannya sebagai alat untuk memancing Jimmy. Sampai para polisi yang mendengar hal itu, kini malah membiarkan Jimmy untuk pergi. Yang tentu saja membuat Holland menjadi marah, lalu mengambil senjata dari salah satu anak buahnya untuk menghabisi Jimmy. Namun, dengan sigap Jimmy lebih dulu menodongkan pistol, lalu memukul Holland sampai pingsan. Lalu, film pun tamat. Jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik dan saran silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.